Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kita boleh lagi berada bersama dalam satu program pelayanan Renungan Harian Keluarga Gemim Sentrum Bitung saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa bekerja dengan perantaraan Roh Kudus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari baru yang Tuhan perkenankan kami ada untuk kami rasakan. Kiranya Bapa, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini, semuanya itu dapat kami renungkan secara benar-benar dan akan kami lakukan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan kita saat ini terdapat dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku di dalam Tuhan, di dunia ini sangat banyak penulis-penulis yang hebat, sangat banyak buku-buku yang luar biasa yang menurut banyak orang mengubahkan kehidupan mereka. Ada yang baik, ada yang bermanfaat, tapi juga ada yang tidak bermanfaat. Namun dalam pembacaan saat ini, ada satu buku yang dikatakan kepada kita, yang memiliki banyak sekali manfaat. Buku apa itu? Inilah dia, Alkitab, firman Tuhan, kitab suci, yang diilhamkan Allah kepada orang-orang pilihannya untuk menyatakan firman Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa lewat firman Tuhan, ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Lewat firman Tuhan, kita dapat diajar apa sebenarnya yang harus kita lakukan, apa sebenarnya yang boleh kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, kita juga dapat mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Lewat Alkitab, ini dapat memperbaiki kelakuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Dan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat kitab suci, kita dapat mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu saudara-saudara, jika kita mencari kebenaran yang sejati hanya dapat kita temui di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab. Oleh karena itu saudara-saudara, menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita selalu diingatkan untuk selalu hidup merenungkan firman Tuhan. Karena kesaksian dari pemazmur dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua dan 3 menyatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menumbuhkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa yang diperbuatnya berhasil. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan dan selalu diyakinkan lewat firman Tuhan bahwa orang-orang yang mau merenungkan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya saudara-saudara, kita pun berefleksi dari firman Tuhan saat ini. Realita firman Tuhan saat ini, firman Tuhan kita singkat saja sebagai FT, melawan FB atau Facebook. Saudaraku, ini menjadi realita saat ini. Kita melihat mana sebenarnya yang lebih berkuasa? FT atau FB? Firman Tuhan atau Facebook? Mana sebenarnya yang lebih bernilai? Firman Tuhan atau Facebook? Mana sebenarnya yang paling banyak diminati? Firman Tuhan atau Facebook? Mana sebenarnya paling banyak dilihat? Dan mana sebenarnya yang paling banyak dipegang saat ini? Ini menjadi perenungan yang sangat berarti bagi kita, menjadi refleksi yang sangat penting bagi kita di masa sekarang ini.
Di dunia yang semakin modern, banyak sekali ajaran yang sangat menarik, bahkan juga seringkali membingungkan kita semua. Dalam dunia yang serba digital saat ini, ada banyak pilihan-pilihan bagi kita semua, yang seringkali membuat kita bingung sebenarnya mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh karena itu, firman Tuhan saat ini mau menyatakan kepada kita, ketika kita mau mencari kebenaran, kebenaran yang sejati sekali lagi mau ditekankan bagi kita, hanya dapat kita temui lewat Alkitab. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Selanjutnya mau dikatakan kepada kita, mari kita renungkan dalam pribadi kita masing-masing. Apakah kita ada di posisi gemar merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita sudah ada dalam posisi jenuh merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ibarat tubuh kita manusia selalu memerlukan gizi dalam asupan hidup setiap hari, begitu juga dengan kehidupan pribadi kita dalam kerohanian kita. Kita juga perlu asupan firman Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan kita, supaya kehidupan rohani kita menjadi baik tentunya. Mustahil setiap kehidupan rohani dari setiap orang percaya itu baik kalau mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Karena merenungkan firman Tuhan adalah standar hidup orang percaya. Namun ketika kita sudah hidup jenuh merenungkan firman Tuhan, berarti kita sudah hidup di bawah standar. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Baca, renungkan, dan lakukan. 3 hal ini merupakan poin penting dalam perenungan kita saat ini. Kiranya kita senantiasa mau belajar, mau baca, merenungkan, dan lakukan firman Tuhan, supaya kita dapat berbuah dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mintalah selalu hikmat kepada Tuhan agar kita dimampukan dan dikuatkan untuk selalu membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Selamat dan semangat belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh berterima kasih karena firman telah diberitakan. Kiranya firman yang telah diberitakan tidak lalu begitu saja, tetapi semuanya dapat kami baca, renungkan, serta kami lakukan dalam hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mendoakan semua yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga Gemim Sentrum Bitung saat ini. Dimanapun kami berada, kiranya senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Bapa, kami akan senantiasa diberkati Tuhan ketika kami senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat setiap perenungan akan firman Tuhan dalam hidup ini. Kiranya Bapa, Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kehidupan kami dapat membawa buah bagi kami sendiri, juga orang-orang di sekitar kami. Bagi semua orang yang menyaksikan, kiranya diberikan kesehatan, kekuatan yang hanya daripadamu saja, sehingga semua yang boleh menyaksikan video ini akan terberkati, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang akan menuntun, menolong kami, sehingga semuanya boleh kami selesaikan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga Gemim Sentrum Bitung saat ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.